Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Desvita. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi kelas 1B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ruang lingkup kartografi. Kartografi atau pembuatan peta telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Dari lukisan gua sampai peta kuno dari Babylon, Yunani, dan Asia. Melewati zaman penjelajahan dan memasuki abad ke-21, orang telah menciptakan dan menggunakan peta sebagai alat penting untuk membantu mereka dalam menentukan, navigasi, dan menjelaskan arah mereka di seluruh dunia. Peta mulai sebagai lukisan 2 dimensi, namun sekarang telah mendukung fitur dalam bentuk 3 dimensi, seperti globe, dan disimpan dalam bentuk numerik murni. Istilah kartografi adalah istilah modern yang dipinjamkan ke dalam bahasa Prancis, yaitu kartografi, pada tahun 1840-an. Berdasarkan Latin pertengahan disebut dengan karta atau peta. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kartografi. Tujuan dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisa data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti dan dipahami. Dalam prosesnya terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu data lapangan, pengambilan data, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa data, interpretasi peta, dan penggunaan peta. Yang kedua yaitu kartografi dalam Islam. Berbagai sarjana Islam telah berkontribusi pada pengembangan geografi dan kartografi, termasuk yang paling terkenal diantaranya adalah Al-Khawarizmi, Abu Zaid Al-Balkhi, Al-Masudi, Al-Raihan Biruni, dan Muhammad Al-Idrisi. Pengaruh penting dalam pengembangan kartografi adalah perlindungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Dia menugaskan beberapa ahli geografi untuk mengukur ulang jarak di bumi yang sesuai dengan 1 derajat garis bujur langit. Upaya ini juga memungkinkan umat Islam untuk menghitung keliling bumi. Al-Ma'mun juga memerintahkan pembuatan peta besar dunia yang meskipun tidak bertahan lama dan diketahui bahwa jenis proyeksi petanya didasarkan pada Marinus dari Tirus bukan Ptolemeus. Kartografer Islam mewarisi Ptolemeus Algames dan geografi pada abad ke-9. Karya-karya ini merangsang minat pada geografi tetapi tidak diikuti secara sembarangan. Sebaliknya, kartografi Arab dan Persia mengikuti Al-Khawarizmi dalam mengadopsi proyeksi persegi panjang, menggeser meridian utama yaitu Ptolemeus beberapa derajat ke timur dan memodifikasi banyak koordinat geografi Ptolemeus. Yang ketiga yaitu pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang ditampilkan di layar komputer. Istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari satu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atlas. Yang keempat yaitu jenis peta menurut bentuknya. Jenis peta menurut bentuknya ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu peta digital. Berdasarkan namanya, jenis peta satu ini dibuat menggunakan bantuan komputer.
peta digital akan menampilkan data-data yang disimpan di dalam memori komputer. Untuk melihatnya, peta digital ini dapat ditayangkan melalui layar monitor komputer dengan menggunakan program MapInfo dan ARC-Info. Yang kedua yaitu peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi. Peta ini terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Pada peta timbul memiliki warna dan permukaan yang timbul, serta kontur-kontur yang jelas. Misalnya area pegunungan, maka permukaan peta juga akan tampak menjulang. Warna laut, warna dataran rendah dan tinggi juga akan tampak berbeda. Yang ketiga yaitu peta datar. Peta datar adalah salah satu jenis peta yang dibuat pada bidang yang datar seperti kertas, kain, kanvas, ataupun triplek. Secara umum, peta ini tampak seperti peta yang sering kita gunakan dan kita kenali. Terdapat gambar permukaan bumi, warna yang berbeda-beda, dan penjelasan skala serta simbol. Yang keempat yaitu peta garis. Peta ini menyajikan bentuk fenomena alam dari satu wilayah yang disajikan dalam bentuk garis atau titik. Dan yang kelima itu peta foto. Peta ini dihasilkan dari foto udara yang dilengkapi dengan garis, kontur, nama, dan legenda. Yang kelima itu ada jenis peta menurut isinya. Jenis peta menurut isinya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu peta umum. Di dalam peta umum menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat kamu lihat secara umum. Peta umum juga menunjukkan kenampakan alam dan kenampakan buatan manusia. Peta umum dikenal menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu peta dunia. Peta dunia adalah peta yang berskala kecil tetapi memiliki cakupan wilayah yang besar. Dan yang kedua itu peta korografi, yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi. Misalnya peta kota Jawa Timur. Dan yang ketiga itu peta topografi, yaitu peta yang menjelaskan atau menggambarkan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur yang jelas. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat. Misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peta khusus atau peta tematik. Peta ini biasanya menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu aspek atau gejala khusus yang ada pada permukaan bumi. Misalnya peta persebaran flora dan fauna, peta kepadatan penduduk, peta persebaran hasil tambang, dan lain sebagainya. Dan yang keenam yaitu jenis peta menurut skalanya. Jenis peta menurut skalanya ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu peta skala kecil. Peta skala kecil biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan wilayah yang luas seperti peta Indonesia, peta Thailand, peta Inggris, dan lain sebagainya. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki ukuran skala yang berkisar antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Dan yang kedua yaitu peta skala sedang. Peta ini memiliki skala yang berkisar antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar. Contohnya peta Provinsi Jawa Timur, peta Provinsi Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu peta skala besar. Peta ini memiliki ukuran skala yang berkisar antara 1:5.000 sampai dengan 1:250.000. Biasanya, peta ini digunakan untuk wilayah yang agak sempit. Misalnya peta Kelurahan Kampung Rawa, peta Kelurahan Tanjung Benua, peta Kelurahan Muara Kapak, dan lain sebagainya. Yang keempat itu peta kadaster. Peta kadaster pada umumnya adalah peta yang menunjukkan wilayah peta tanah ataupun peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Peta kadaster memiliki ukuran skala yang berkisar antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Yang kelima itu peta geografis. Skala peta ini memiliki skala antara 1:1 juta. Peta geografis adalah salah satu jenis peta yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang kumpulan negara di bumi. Misalnya peta negara-negara di Asia, peta negara-negara bagian benua Amerika, peta negara-negara di Afrika, peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh yaitu jenis peta menurut tujuan dan tema peta. Jenis peta menurut tujuan dan temanya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu peta pendidikan. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan lokasi-lokasi seperti sekolah atau yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua itu peta pengetahuan. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk menentukan arah mata angin dan data penduduk. Dan yang ketiga yaitu peta informasi umum. Peta ini dibuat agar kita dapat mengetahui tempat-tempat umum seperti tempat pembelanjaan ataupun tempat wisata. Dan yang keempat yaitu peta turis. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan letak museum dan lain sebagainya. Demikianlah sedikit penjelasan dari video saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.